10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu rahayu. Kali ini malam dan awal tahun baru tanggal 1 Kak. Tanggal 1 2023. Ini perdana nih saya podcast dengan tokoh lingkungan, tokoh masyarakat di Kelurahan Cipinang Besar Selatan ya? Iya, Besar Selatan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Kak Soleh. Ya. Alhamdulillah saya bisa silaturahmi terus dengan Kak Soleh, dan buat saya kenapa saya ajak podcast karena pengalaman segudang nih. Masih jauh dari mobil. Ngalahin gudang yang di Priok. Iya. Kita tidak usah aja. Ya kakak-kakak sekalian dan pemirsa dari Edi Swandarto Channel, Kak Soleh ini kenapa saya ajak podcast, karena buat saya pribadi beliau salah satu, kalau saya masuk tokoh ya, yang menggerakkan dinamika kehidupan ini ya, sosial di lingkungan Kelurahan Cipinang Besar Selatan. Ya Kak Soleh, ini kan ya kita pernah ngobrol-ngobrol, dan konten ini nanti ada kaitannya juga dengan pramuka Kak. Oh gitu. Ya, karena Kak Soleh ini juga aktif di kegiatan kepramukaan. Ya. Beliau adalah pembina di beberapa gugus depan. Jadi gini Kak, ini yang pengen saya tahu dari Kak Soleh ini, sekarang kan aktif juga di kegiatan sosial masyarakat ya. Nah, sosial masyarakat apa gimana ya? Apa gimana ya? Sifatnya ya bisa dibilang sosial masyarakat. Nah, sampai detik ini bisa seperti ini kan, kalau saya sih dalam kacamata saya, dulu pernah pramuka nih. Dulu pramuka, kalau sih SD udah pramuka. SD pramuka ya? SD kita pramuka itu zaman saya SD mau. SD berapa Kak dulu Kak? Dulu itu saya SD 17 petang, yang sekarang jadi SD 08 pagi itu, Cipinang Besar Selatan. 17.08. Nah, jadi itu dulu kalau saya ada 4 SD tuh Kak. Iya. Ada 4 SD, ada yang pagi itu dulu 14 ya. Oke, 14 saya. Nah, 14 saya. Nah, saya siang itu 17-nya. Itu kan ada 2 tuh, 17 sama 10 kalau nggak salah. Iya. Kalau bicara SD kegiatan pramuka, ini ada story saya sama Kak Soleh nih. Jadi sama-sama belajar pramuka, dan kita pernah berlatih bersama lah kegiatan pramuka. Gini Kak, saya mau nanya nih, dari kegiatan pramuka itu sampai posisi kakak sekarang ini ya, kegiatan kakak sekarang ini, ada nggak sih yang istilahnya waktu di pramuka di tempat terus bisa seperti sekarang? Kalau untuk saya bisa sosial di masyarakat, ya emang awalnya dari pramuka Kak. Gitu ya? Dari pramuka itu saya bisa belajar dari pramuka, bisa bicara di depan umum gitu ya. Itu dari pramuka ya, itu gembengan KBRI juga ini. Ini KBRI itu senior saya di pramuka ya, tepatnya di Sanggar Dewantara gitu. Iya. Ini kalau saya masih ingat itu, kalau saya baru lulus SMP, ada perkemahan itu di lapangan 2 tuh ya. Dikumpulin itu saya dengan beberapa teman saya, dari situ ada Kak Wahyu, ada Kak Nano, dan yang lain-lain itu. Nah, disitulah awal aktifnya kita untuk kembali ke SD, membantu membina di situ. Oh, itu awal itu. Ya di SD berapa ya? Dekat itu ya. Ini yang sekarang jadi rusun itu. Sekarang jadi rusun. Jadi rusun. Itu kan lapangan bola tuh dulu. Iya. Ada perkemahan di situ kan. Iya. Jadi buat pemirsa sekalian, ini tadi udah nyerahin ke Sanggar Dewantara, dan Kak Soleh ini termasuk yang istilahnya turunan dari binaan dari Kak Yitno. Iya. Dan ya dalam kondisi sekarang ini Kak Yitno sudah meninggalkan kita. Yang jelas Al-Fatihah lah buat beliau. Jadi gini Kak, ini kan menarik buat saya. Kenapa? Saya juga ingat kalau saya dulu juga pernah, anggaplah saya melatih Kak Soleh, tapi sekarang saya jadi bos saya gitu. Jadi bosan gitu ya. Nah, jadi satunya adalah kegiatan pramuka, dan Kak Soleh ini juga aktif di Kuala Jatinegara ya Kak. Iya.
kemarin juga kita coba liput kegiatan di Cianjur ya Pak. Iya. Nah, ada pesan-pesan nggak maksudnya yang buat generasi muda nih Kak? Kan banyak nih kegiatan ya di sekolah, terutama ada kegiatan pramuka, kegiatan anggaplah ekskul ya. Nah, ada pandangan Kakak nggak? Misalnya generasi muda jangan dong ninggalin pramuka, terus ayo kita lihat ke pramukaan misalnya gitu. Ada harapan nggak dari Kak Soleh? Kondisi sekarang ini nih Kak. Kalau kondisi yang sekarang harapan sangat besar Kak. Karena bagaimanapun harus ada regenerasi Gitu ya. di pramuka itu. Karena kan pramuka itu adalah membentuk satu karakter ya. Karakter anak bangsa ini supaya menjadi lebih baik. Oke. Iya, salah satu implementasi yang mungkin bisa dilakukan setelah belajar di sekolah full gitu kan, teori mulu gitu kan, pelajaran mulu, buka kertas mulu gitu. Nah, di pramuka aplikasinya gitu kan, prakteknya gitu. Iya. Nah, ini kalau cerita Sanggar Dewantara gimana? Ada cerita nggak soal Sanggar Dewantara? Sanggar kerja gitu, nggak kerja Dewantara ya? Sanggar ya. Kalau kita Sanggar Dewantara ini ya itu Kak. Jadi karena mungkin dari SD saya sudah aktif di pramuka ya, dari siaga, penggalang. Setelah itu saya lulus SD, dari situ SMP terus ada kegiatan kema tersebut. Nah di situ awal tuh. Nah, saya dengan teman-teman saya itu ada Kak Wahyu, ada senior saya juga gitu, Kak Tatang segala macam. Kak Tatang. Itu jadi ya kalau bicara dengan Sanggar Dewantara ya banyak lah kenangan itu sampai sekarang ya. Untuk Sanggar Dewantara ini supaya lebih eksis dan lebih bahagia. Saya kepikirannya itu ya kan, kalau dari profil yang kakak-kakak yang masih aktif itu salah satunya adalah Kak Soleh. Karena tadi ada harapan untuk regenerasi ya, mudah-mudahan Kak Soleh jadi spirit nih ke kakak-kakak yang lain supaya Sanggar Dewantara itu bisa anggaplah eksis dalam arti bagaimana menciptakan regenerasi. Dan ini perlu kita obrolin sama yang lain. Betul. Harus kalau perlu dikumpul itu kan. Nih, Dikumpulin ada rencana ngumpulin. ada rencana gitu di awal tahun bulan Januari 2023 ini ya, insya Allah kalau emang ada waktu ya kan, diluangkan rezeki juga, dia umur yang panjang, ada rezeki yang luas ya, kita kumpul bareng gitu ya, kumpul bareng dengan anggota Sanggar Dewantara nih gitu, termasuk Saya sendiri belum tahu nih siapa aja, karena memang gini, saya punya cerita-cerita setelah aktif di pramuka, terus kita punya kegiatan masing-masing, udah nggak tahu ngeblank gitu bagaimana Dewantara kegiatannya dan sebagainya. Tapi alhamdulillah karena kita ada HP, terus kita sering kontak, kita ketemu lagi gitu. Jadi cerita soal perkembangan Sanggar Dewantara sendiri, saya nggak tahu tuh Pak, kakak-kakak siapa aja yang terlibat, yang saya kenal-kenal aja kan jadi sekarang itu. Mudah-mudahan nih kalau dari obrolan ini kakak jadi pendorongnya untuk bisa kita kumpul lagi, insya Allah mudah-mudahan membuat satu formula komunikasi yang intinya sih kalau buat sekarang bagaimana kita bisa mengembangkan generasi muda gitu. Yeah. Untuk memberi wadah generasi muda untuk bisa menempa dirinya, memiliki karakter yang sesuai dengan nilai-nilai kepramukaan. Cerita lucunya mesti diingat-ingat lagi. Saya mau podcast lagi khusus ke Kak Soleh, cerita lucu waktu melatih pramuka. Ya, nanti ya. Oke, kita beri salam buat pemirsa semua. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.